Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ini, beliau itu menjelaskan daripada faedahnya nikah diantaranya adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan. Ada 4 sisi yang beliau ungkapkan di sini. Di dalam mendapatkan anak itu, kita itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah di dalam pernikahan itu kita itu ingin sekali memiliki keturunan, tidak lain adalah untuk mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena sebagaimana kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa sampai sekarang, jumlah manusia yang luar biasa tersebut karena sebab sebuah pernikahan dan keturunan yang berlangsung. Maka kita pun menikah nantinya berharap akan memiliki keturunan liibqai jinsil insan, untuk menetapkan atau untuk mengekalkan jenis manusia. Bayangkan kalau seumpama ada orang-orang yang dia dalam skala yang besar tidak mau menikah, dalam skala yang besar dia tidak memiliki keturunan, waliyadzubillah, maka berapa generasi yang kosong karena sebab pilihannya tersebut. Maka orang-orang yang menikah lalu dia itu mengharapkan keturunan daripada pernikahannya tersebut, yaitu dia adalah orang-orang yang mengharapkan cintanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan pernikahan tersebut lalu dia itu berusaha untuk mendapatkan keturunan. Harapannya bukan karena disanjung-sanjung orang, wah anaknya cakep ya, bukan ya, dan lain sebagainya. Harapannya yang kedua adalah untuk mencari mahabbatu Rasulillah, untuk mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperbanyak anak. Karena Rasulullah nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat di antara para nabi yang lainnya. Nah, kita di dalam memperbanyak anak, memperbanyak keturunan, itu menyenangkan Rasulullah. Nah, di dalam kita itu menikah lalu mengharapkan punya anak, tidak lain adalah untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Karena Rasulullah nanti di akhirat bakal berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Dari nabi-nabi yang lain, Nabi sangat bangga dengan umatnya yang begitu banyak. Nah, di dalam mendapatkan banyaknya umat tersebut, diantaranya adalah diantara umat-umatnya menikah lalu berketurunan, memiliki anak yang banyak. Yang kedua itu adalah untuk mengharapkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah untuk mencari keberkahan dengan doa anak yang soleh. Sebagaimana kita sering mendengar sebuah hadis bahwasanya kalau seorang udah meninggal terputus amalnya, kecuali diantaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka untuk mencari keutamaan tersebut kita harus menikah, memiliki anak. Di dalam memiliki anak tersebut kita didik anak kita supaya setelah kita meninggal doanya masih terus dia panjatkan untuk kita. Nah, itu niatnya kita punya anak, punya keturunan, yaitu adalah untuk supaya doain kita. Bukan kita memiliki anak atau keturunan tujuannya supaya tuh anak nanti buat investasi soal dunia, tidak. Tapi investasi yang benar, investasi yang diharapkan, yang lebih diharapkan adalah investasi akhirat dari segi doanya, dari segi kesolehannya. Kita punya anak laki-laki ataupun perempuan baik, maka pahalanya terus ngalir ke kita. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya soal dunia, soal harta dan lain sebagainya. Yang keempat, di dalam pernikahan lalu kita mengharapkan memiliki keturunan, ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu adalah untuk mencari syafaat di dalam pernikahan,
menginginkan sebuah keturunan, di antaranya kenapa? Karena untuk mencari syafaat kalau ya, seandainya anak itu mati dalam keadaan masih kecil. Ya. Jadi ada orang misalnya yang dia menikah lalu dia memiliki anak masih kecil meninggal, ya, supaya nanti disyafaatin sama anak itu. Ya, jadi jangan bersedih bagi orang-orang yang sudah terjadi, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tujuannya. Jadi di saat kita mengetahui hal ini, kita nggak kaget, nggak sedih lagi, seluruhnya atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan sebagian orang soleh ya, tidak mau menikah ya, karena fokus ibadah, fokus mengajar, fokus menuntut ilmu, sehingga berpaling dari untuk bernikah, berpaling ya, tidak mau menikah. Suatu hari dia bangun dari tidurnya lalu mengatakan zawijuni, zawijuni, tolong nikahkan saya, tolong nikahkan saya. Ya, yang tadinya nggak mau nikah, berpaling dari nikah, tiba-tiba bangun tidur, tolong nikahkan saya, tolong nikahkan saya. Kenapa dan apa sebabnya? Jadi di dalam tidurnya tersebut ya, ternyata orang soleh ini bermimpi ya, bahwasanya seakan-akan hari kiamat itu telah didirikan, dan seluruh ya, dan aku termasuk daripada orang-orang yang dikumpulkan di satu tempat, dan sangat haus pada saat itu, sangat-sangat haus, sehingga dikatakan di sini seakan-akan tenggorokan saya mau putus sudah. Begitu juga seluruh makhluk yang ada di situ sangat-sangat haus dan dalam keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Tiba-tiba ada anak ya, yang dia itu bahasanya jalan di sela-sela kerumunan orang ya. Wahum yuskun al-wahid ba'dal wahid, terus ngasih minum satu orang. Ini anak kecil ngasih minum ke orang-orang yang lagi sangat haus ya, satu orang. Maka aku, kata sebagian orang soleh tadi, aku ini mencoba untuk memanjangkan tanganku kepada salah seorang di antara mereka, dan aku berkata, tolong berikan aku minuman, sesungguhnya aku sangat haus, kata orang soleh tadi di dalam mimpinya. Maka dikatakan kamu tidak memiliki anak gitu, kamu tidak memiliki anak, sesungguhnya yang kami kasih minum itu orang tua kami gitu. Sesungguhnya yang kami kasih minum itu satu-satu tadi itu orang tua kami. Lalu aku berkata, kata orang soleh tadi, waman antum, siapa engkau, siapa kalian? Waqalu nahnu man mata min atfalil muslimin. Anak-anak kecil tadi mengatakan, kami adalah yang dulu di dunia termasuk anak-anak kaum muslimin yang meninggal waktu kecil ya, anak-anak kecil daripada kaum muslimin yang meninggal, belum sampai balik, dia itu memberikan minum nanti di hari kiamat ya, karena meninggal pada waktu kecil. Sehingga orang soleh tadi itu ya, sangat berharap supaya dia itu bisa menikah lalu memiliki anak ya, dan anaknya itu bisa nantinya kalau seumpama ada yang meninggal waktu kecil bisa menolongnya di akhirat ya. Disebutkan dalam hadis juga di sini, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah, sesungguhnya anak kecil itu nanti yang meninggal itu akan bisa menarik ya, kedua orang tuanya ke surga. Ada juga di sini sebuah riwayat as-siqit, itu keguguran juga termasuk. Walhasil 4 daripada maksud dan tujuan
di dalam memiliki keturunan. Yang pertama adalah mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk liibqa jinsil insan, buat supaya langgeng generasi manusia itu langgeng ya. Yang kedua itu untuk mengharapkan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sangat bangga nanti dengan banyaknya umat. Nabi bangga banget ya. Oh ini kaum muslimin berapa jumlahnya? Nabi sangat bangga, dan tidak dihasilkan dengan banyaknya umat, melainkan dengan pernikahan dan memiliki keturunan daripada umat-umatnya itu. Yang ketiga tadi mengharapkan doa daripada anak yang soleh. Yang keempat adalah supaya ya, mencari syafaat. Kalau seumpama Allah takdirkan kita punya anak sebelum balik meninggal, kita mengharapkan syafaat dari anak kita itu. Dan di dalam riwayat juga disebutkan keguguran juga termasuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikat segala tujuan, segala niat kita di dalam perbuatan kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sesuatu yang membungkus perbuatan kita, niat kita, tujuan kita kepada tujuan yang hanya berbau duniawi. Jangan ya. Karena cinta kepada dunia adalah ra'su kulli khati'ah ya. Sumber daripada setiap dosa ya. Kalau kesalahan seluruhnya pasti dilandasi dengan karena cinta kepada dunia. Maka yang kita harapkan bukan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tapi nanti perjalanan kita sangat amat panjang di akhirat kelak. Maka harus dibenahi niat, tujuan kita ya, perbuatan kita seluruhnya untuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat, yang pastinya dengan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.